Ada dikit tuh Mas Biar- Ada. Ini biar- sudah 9 tahun menikah sama Mbak Tantri, mungkin suka dukanya seperti apa sih? Berapa tahun mas? Udah 9 tahun. Berapa tahun mas? Kan suka masalah 9 tahun nih, udah 9 tahun menikah sama Mbak Tantri. Atau lebih sih? Hampir iya 10 tahun. Oh ya 10 tahun menikah sama Mbak Tantri. 10 Suka tahun. dukanya seperti apa? Suka dukanya ya, ya seperti rumah tangga yang lain sih. Bahwa kita, saya kan kenal dia, saya dari kampung, dari kita, apalagi saya mulai dari bukan nol lagi, dari minus gitu bahkan. Tapi sesuatu yang dimulai dengan tumbuh bareng itu ternyata lebih nikmat ketimbang sudah punya apapun terus bingung nggak hargain. Dan happy-nya adalah Tantri adalah wanita yang mau diajak berjuang, sekalipun beras mahal tetap mau berjuang. Mungkin pernah ada perjuangannya seperti apa maksudnya? Sampai menikah dengan Mbak Tantri. Perjuangan. Anak sekarang bilangnya sefrekuensi katanya. Iya. Gitu. Ya jodoh itu kadang jorok ya mas, ketemunya di mana, kita lama sama siapa, ketemunya siapa gitu. Dan itu misteri, makanya memang benar jodoh itu di tangan Tuhan, di tangan mertua juga sih kalau nggak setuju nggak kan. Tapi ya senengnya adalah saya punya wanita yang mau naik mau turun kita bareng-bareng dari apa ya, kerasa lah mas nikmatnya. Namanya rumah tangga itu kan, rumah tangga naik tangganya perlahan-lahan, konsepnya begitu. Kalau saya ya, rumah tangga itu harus pelan-pelan. Jadi makanya saya sama istri sering share di sosial media gitu, bukan untuk menggurui, kadang untuk merefleksi apa yang sudah kita lalui. Dari sosial media itu sebenarnya kita ketahuan dari tahun nikah, oh iya tahun nikah kita punya ini ya, oh tahun ini punya ini ya, tahun ini. Di sosial media kita punya, kalau mungkin di handphone mungkin udah jadi masuk ke hard disk gitu. Tapi kalau di sosial media ada kadang lihat pencapaian dan itu membahagiakan. Ya, punya anak, kita berdua musisi, terus kebetulan sekalian promo nih, anakku baru ngeluarin single gitu. Anakku garap punya lagu baru gitu. Kita pas melihat, kita hampir nangis tuh pas dia rekaman. Kenapa? Karena ini anak dulu kapan lahirnya kok sekarang sudah bisa nyanyi dan dia minta sendiri gitu. Mas Ada, kalau nggak salah saya sempat baca pemberitaan Mas Ada sempat jual TV dan gadai motor buat kayak Mbak Tantri, bener nggak sih? Hah? Bener nggak sih? Nah, itu cerita dulu ya. Ya. Cerita dulu ya. Saya nggak malu untuk mengakui, memang iya. Kondisinya memang seperti apa Mas, sampai akhirnya harus jual TV, gadai motor. Ya memang perjuangan saat itu di Jakarta. Oke. Dan Tantri saat itu udah jadi rockstar. Jadi rockstar. Ternyata cerita di FTV ternyata nggak bohongan. Jadi memang saya waktu itu kan jadi band openingnya, Kotak waktu itu udah jadi superstar, udah jadi rockstar di Madiun. Ketemunya satu hari, setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian, nggak apa, 3 bulan langsung jadian ya kalau nggak salah. Terus long distance 1,5 tahun. Terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan untuk berkarir di Peta. Ya itu kita mulai. Nah perjuangan yang paling sulit saat itu, saat kondisi nggak ada. Katanya kan begitu kan, wanita diuji ketika laki-laki nggak punya. Saya mau terusin ini tapi nggak jadi. Apa Mas kita tungguin. Nggak jadi. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluluhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu udah cukup dikenal masyarakat sama kota. Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah pendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin 2 orang, yang komentar banyak. Tetangga, belum netizen dan sekarang. Tapi kan kebahagiaan itu letaknya di dalam sini gitu, dan nggak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa misalnya seorang Tantri, saya bilang waktu itu dia rockstar, dia manggung dimanapun. Sampai waktu itu ada cerita bahwa saya ngekos di Jakarta 3x3, nonton aku ya, dia nggak tahu waktu itu saya ngekos sama temen penumpang, terus dia nonton aku ya, iya. Saya nonton di pos satpam waktu itu. Saya nonton di pos satpam pakai sandal jepit, saya ingat banget cerita itu. Dia bilang, gimana?
iya aku nonton bagus banget di salah satu TV saya nggak salah. Terus dia datang, dia kok bising banget, kamu di mana sih gitu. Saya cerita, saya di pos satpam. Loh, aku tahu nih pasti kamu nggak punya TV nih, gini nih. Akhirnya dia nyamperin Om. Setelah pulang manggung di TV dia nyamperin sampai mobil jemputan itu nggak bisa masuk gang. Saya keluar dan satpamnya melulu-melulu, ini di TV. Dan saat itu cerita FTV itu nggak cuma di beneran gitu, ternyata dia mau menemani saya justru waktu itu apa yang saya dapetin dari saya, jadi apa ya, sangat menghargailah perjuangan dia mau mendampingi seorang laki-laki. Berarti secara langsung dulu perjuangannya kayak kisah di FTV dulu yang sebelum nikah sama tante. Jelas, saya bilang sama dia waktu itu, kalau kamu lagi seneng-seneng silahkan main yang lain nggak apa-apa, teman-temanmu deh. Tapi kalau kamu lagi susah wajib sama aku. Karena orang-orang tidak tahu bahwa kehidupan rockstar ketika dia hapus makeup di belakang bebannya seperti apa, dan jadwal dan segala macam. Jadi saat itu dia butuh seorang teman, dan alhamdulillah saya bisa jadi seorang teman dan jadi pendengar. Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya kita berjodoh, karena ngerti yang tidak dia katakan mungkin. Ya, terima kasih Mas Oke, Adnan. terima kasih, Mas Adnan. Sana foto